Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, ayah bunda, keluarga semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Hari ini kita belajar fikih kelas 4 tentang tata cara sholat Idain. Idain itu adalah sholat Idul Fitri dan yang kedua adalah sholat Idul Adha. Apa bedanya tentang kesunahan ketika mau menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Pada umumnya 6 poin itu sama kecuali satu. Satu itu kalau sholat Idul Fitri disunahkan sebelum sholat, untuk berangkat sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Itu supaya menandakan bahwa hari itu sudah tidak berpuasa, karena hari raya itu hukumnya haram berpuasa. Yang kedua, ketika Idul Adha tidak dianjurkan atau tidak disunahkan ketika hendak sholat makan terlebih dahulu. Jadi dianjurkan makan itu setelah hewan kurban sudah dipotong, makan daging kurban itu sunnahnya sebenarnya. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Yang membedakan adalah terletak pada niatnya saja. Secara gerakan dan semuanya itu sama Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang kedua yang membedakan di sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat fardu atau sholat-sholat yang lain adalah ketika takbir setelah takbiratul ihram. Ya, takbir setelah takbiratul ihram bisa dilihat perinciannya di buku fikih halaman 76. Ya, perincian di buku fikih semester 2 halaman 76 tata cara sholat Idain. Oleh sholat Idul Fitri niatnya usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat sunat Idul Adha usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat Idul Adha 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita sholatnya di masjid, ya misalkan sholat Idnya di masjid, diawali dengan sholat sunat tahiyatul masjid ketika kita datang. Tapi kalau di lapangan itu tidak perlu lagi kita sholat sunat tahiyat karena dia di lapangan. Maka sholat sunnahnya itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid ketika dia masuk dalam masjid. Terus setelah niat, setelah takbiratul ihram pertama, misalkan saya sholatkan Idul Fitri, niat contohkan Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, Allah dalam hati niat. Niat itu bukan ucapan, tapi niat itu ada dalam hati. Maka ketika takbiratul ihram, Allah dalam hati niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Ya, terus membaca iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu setelah itu di rakaat pertama takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar. Setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar. Setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Setelah 7 kali selesai mendengarkan bacaan imam, terus kemudian membaca Al-Fatihah dan sholat seperti biasa di rakaat pertama. Setelah sujud kemudian duduk, terus bangkit untuk rakaat yang kedua, dia takbir Allahu Akbar. Setelah itu takbir 5 kali dan di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 5 kali, terus kemudian membaca Al-Fatihah dan seperti sholat seperti umumnya, seperti biasa, seperti itu ya. Insyaallah ini penjelasan ringkas yang membedakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat-sholat yang lain, cuma berbedanya ditambah takbir.
Rakaat pertama ditambah takbir 7 kali, rakaat kedua ditambah takbir 5 kali. Itu yang membedakan. Ya, terus ada lafaz tasbihnya tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Insyaallah mudah-mudahan 2-3 bulan lagi kita bisa ketemu Idul Fitri, kita bisa sholat Id dimanapun berada. Mudah-mudahan kita sehat walafiat insyaallah. Walafu minkum. Demikian tolong anak-anakku sekalian dibaca juga halaman 76 untuk memperdalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.